saham BBNI. Nah, BBNI ini kalau kita lihat juga sama, hari ini memang kan naik 0,3%. Namun ini belum base price-nya. Kalau kita lihat di sini kan base price-nya itu Hai, Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, ini untuk nama botnya ini adalah Dento Chart Akademik Saham. Jadi silakan teman-teman untuk gabung di grup Telegram dan dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, seperti ini contohnya, saya ingin request saham beberapa yang memang menarik hari ini. Nah, ini bisa contohnya ada Trim, kemudian ada Pegas juga ya, kemudian ada beberapa saham lainnya. Nah, ini untuk grup Telegram, linknya ada di deskripsi video ini. Nah, untuk yang pertama saya akan bahas itu hari ini yaitu dari sektor Big Bang terlebih dahulu ya. Namun sebelumnya saya akan mengupdate IHSG ya. Di IHSG kan di video sebelumnya sudah diupdate, namun saya review sejenak. Nah, intinya untuk komposit atau IHSG ini kan ini sudah naik tinggi yang memang teman-teman bisa lihat ini akan terkonsolidasi terlebih dahulu ya. Di bulan di bulan Agustus ini sudah naik 2,6%, yang mana tidak ada FOMC meeting di bulan Agustus, yang artinya ini memang pasti bergerak dalam range-nya hijau seperti ini. Namun di bulan depan ini akan ada FOMC meeting. Nah, pertanyaannya seperti apa yang akan terjadi di bulan depan? Nah, khususnya saya akan bahas nanti di sektor yang memang sudah naik tinggi, yang memang teman-teman ingin watchlist ya untuk pergerakan di minggu depan, bahkan di bulan September ya. Jadi yang pertama itu dari BBCA. Nah, BCA kita lihat ini kan sudah naik tinggi juga ya. Kalau saya lihat di sini saya gunakan candlenya itu candle monthly atau bulan ya. Hari ini tepatnya kan di tanggal 26 ini penutupan kan di area 8.000-an ya. Nah, candlenya ini selama 1 bulan ini sudah naik 8,8%, yang artinya ini memang sudah tinggi. Jadi kalau teman-teman lihat di area mana sih BBCA ini bisa dikoleksi lagi, kalau teman-teman view-nya investasi atau investor jangka panjang, ya sebenarnya kan di area 7.000 ya. Terlihat di sini di bulan lalu itu di area 7.000, bahkan menyentuh di titik rendahnya di sini yaitu di bulan berapa nih, di tahun 2020 di bulan 1 ini adalah area level tertingginya juga ya. Ini di bulan lalu ya, atau di bulan Juli lalu ini sudah mencapai titik di harga 7.000. Jadi sebenarnya ini kan memang sudah naik tinggi seperti ini. Lalu pertanyaannya, kapan saya bisa mengkoleksi atau kapan investor bisa mengkoleksi untuk saham BBCA? Nah, balik lagi di sini ke view-nya dari daily atau candle daily. Di sini secara daily memang dia sudah naik tinggi. Nah, terlihat di sini ya. Ini sudah naik tinggi yang memang teman-teman bisa ketahui bersama dia jauh dari area 7.000. Nah, area 7.000 kan di area sini. Nah, waktu itu saya sudah sempat bahas ya berulang kali untuk saham BBCA, silakan cicil beli ya di area 7.200, 7.000 ya. Ini adalah area support kuat di area sini. Jadi base price-nya di sini. Nah, sebenarnya kalau teman-teman hari ini lihat ya, ini kan masih dia naik terus dan hari ini memang minus 0,9%. Tapi kalau teman-teman mau nunggu nih, misalkan memang teman-teman mau investasi jangka panjang ya, ini base price-nya lagi apakah masih ke sampai 7.250 atau ke 7.000? Nah, ini saya rasa dalam jangka waktu beberapa bulan ini belum bisa, tapi pastinya di bulan depan ya, ini disclaimer on, ini kita mereview ya,
Kalau teman-teman mau ambil ya ambillah saja di area 7.650-an ya. Tunggu saja terkoreksi terlebih dahulu ya. 7.750 sampai di 7.650 di area sini teman-teman boleh ambil ya, atau di area 7.500-an lah di area sini ya. Ini teman-teman mau ambil ya silakan saja kalau nanti ada koreksiannya. Sekali lagi kalau ada koreksiannya, belum tentu nanti bisa sampai ke 7.500, tapi kita ya ini untuk BCA ya spekulatif saja, nunggu area sini bagi yang belum punya ya. Kalau memang yang sudah punya, nanti kalau misalkan turun lagi gimana? Kalau nanti turun lagi ya teman-teman mau ambil lagi, mau nambah lagi ya silakan saja, karena memang saham BCA kan saham premium ya, memang fundamentalnya cukup bagus ya. Jadi ini saran saya kalau mau nunggu benar-benar mau harga murahnya ya ke area 7.500 7.600-an, tapi untuk waktunya ini pastinya harus ya kita nunggu dulu, wait and see dulu, karena memang dia sudah naik tinggi, dia breakout terus dari resistennya ya, ini kita bisa tunggu dulu saja atau wait and see terlebih dahulu ya. Kalau selama dia memang belum turun, saran saya ya untuk investasi jangka panjang yang belum punya boleh kalau memang mau nyicil ya di area sinian, di harga bagusnya atau base price-nya untuk dalam waktu jangka menengah ya, kurang lebih ya mungkin di bulan depan ini masih bisa terkoreksi lah, karena ini ekspektasinya ada FOMC meeting juga yang menaikkan suku bunga nanti di Amerika Serikat ya, atau The Fed-nya ya. Ini untuk saham BBCA, silakan dicermati untuk area support dan level resistennya. Nah sekarang kan memang masih bergerak dalam trennya dia naik. Nah untuk jangka pendek dia bisa ke 8.230 atau enggak, nah kita lihat nanti. Yang penting ini candle hari ini kan ada ekor panjangnya, otomatis dia akan bisa terkoreksi ke jangka pendek terlebih dahulu nih ke 7.830-an di area sini. Nah ini khusus untuk saham BBCA. Nah berikutnya ada saham BBRI. Nah ini saya akan bahas Big Bank-nya terlebih dahulu. Nah Big Bank ini untuk saham BBRI gimana? Nah kalau kita lihat ini dia berbeda ya, untuk BRI dia berbeda dari saham BBCA. Kalau BBCA dia naik terus, sementara kalau BRI ini bergerak ke area konsolidasi. Nah konsolidasi seperti ini sebenarnya ya level bagus juga sih kalau memang teman-teman view-nya investasi mau belinya di mana. Nah masih bisa turun nggak nih untuk saham BBRI? Nah ini untuk teknikalnya ini masih berpotensi turun dalam jangka waktu. Untuk BRI kalau teman-teman mau nyicil buy ya di area 4.200-an di area sini. Jadi ini tunggu area base price-nya. Nah didukung juga RSI-nya di sini ya memang masih bergerak dalam tren ya konsolidasi. Nah intinya artinya di area 4.200 ini kalau teman-teman mau beli ya monggo silakan ya, tunggu saja di area sini. Tapi kalau dia turun lagi ke 4.000-an dikasih nggak kira-kira? Nah ini menjadi pertanyaan bagi kita semua juga nih, dikasih nggak nanti kalau memang 4.000-an ya. Tentunya kalau nyampe ke 4.000-an lagi ya pastinya bisa serok lagi atau bisa tambah lagi kalau memang teman-teman mau nyicil untuk investasinya ya, untuk Bank BRI juga ya. Ini dari sini kita terlihat dari menu 0 juga ya di 4.000-an ya, di 4.000-an 4.200 di area sini ya. Ini sebagai area level untuk supportnya sebenarnya. Kalau memang dia terkoreksi ke area sini ya lebih bagus juga ya. Kalau teman-teman mau serok ya serok di area situ saja, nanti tunggu saja adanya area koreksiannya. Nah ini untuk saham BRI. Berikutnya itu ada saham BBNI. Nah BBNI ini kalau kita lihat juga sama, hari ini memang kan naik 0,3%, namun ini belum base price-nya. Kalau kita lihat di sini kan base price-nya itu ya kira-kira kemana? Nah kira-kira kalau kita lihat ini masih di area sini ya, di area 8.000-an sampai di 7.700. Nah 7.700 ini diambil dari mana? Diambil dari MA 200 ya. Ini dari MA 200. Kalau teman-teman memang mau mencicil ya ini
boleh saja sih nanti tunggu di area 7.700 sampai di range-nya ini. Kalau saya tarik garisnya sebentar ya, 7.825. Nah, 7.825 di area sini boleh teman-teman nanti tunggu ya. Intinya nanti dia akan bergerak terlebih dahulu untuk menuju area koreksinya. Yang pertama di area 8.000. Kalau dia memang terkoreksi ke area sini, teman-teman mau cicil buy ya, tunggu di area 7.825 lah. Ini saran saya kita untuk big bang semuanya. Ini kita wait and see. Untuk yang investasi ya, sekali lagi untuk yang investasi jangka panjang ini tunggu saja di area segituan. Tapi kalau yang sudah punya mau nambah lagi misalkan ya silakan saja, nanti kalau memang ada koreksian teman-teman masih punya peluru mau nambah lagi ya monggo silakan. Tapi untuk saat ini kita bisa wait and see terlebih dahulu. Nah, tapi kalau esok hari naik lagi bagaimana ya, tidak masalah ya. Kalau memang naik lagi ya kita bisa strateginya mau beli dulu, misalkan teman-teman nggak sabar mau beli ya beli sedikit saja, jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau turun lagi baru teman-teman boleh siapkan peluru lagi ya untuk harga base price-nya. Nah, intinya ini untuk BBNI seperti ini strateginya. RSI nya juga di 54 sih di area sini, volumenya juga kan memang masih di bawah rata-rata. Nah, ini untuk BBNI. Berikutnya ada BMRI. Nah, BMRI gimana? Nah, kita lihat ya untuk bank-bank mandiri ini targetnya kemana? Nah, kalau saya gunakan menu 0 di sini, ini memang masih bergerak dalam area konsolidasi juga sama nih. Di sini dia jangka pendek masih akan terkonsolidasi sebelum dia adanya penurunan juga. Nah, untuk teman-teman yang memang mau nunggu untuk base price-nya juga ya, itu di area 7.950 sampai di area 8.000-an ya. Di 8.000-an ini kalau memang dia nanti terkoreksi ke area sini ya, ini di bulan depan nih, misalkan September ini kan sudah memasuki bulan minggu depan ini kan bulan September juga nih. Jadi ini masih teman-teman boleh cermati ya untuk yang belum punya ya, tunggu saja di area base price-nya di 7.950 sampai di 8.000-an di area sini. Ini untuk saham Bank Mandiri. Nah, kalau kita lihat di sini ya hampir sama ya di area Bank Mandiri di 7.800 di area sini. Ini masih cukup worth it kalau memang dia terkoreksi ya. Ya, ini range-nya di area sinilah ya. Intinya jangan langsung teman-teman hajar kanan atau memang teman-teman serok semua, pelurunya dihabisin semua. Jadi strateginya jangan seperti itu. Tunggu saja di area area harga-harga yang memang cukup murah. Nah, secara valuasi ini kan memang sudah tinggi semuanya, big bang-nya ini sudah tinggi, tapi kita bisa manfaatkan secara teknikal base price-nya ada di mana. Memang dia untuk balik lagi ke area 7.000-an ini masih ya kita tunggu kapannya ya, apakah dikasih atau tidak saya juga belum tahu. Tapi intinya kalau untuk saat ini kan sudah tinggi. Kalau teman-teman mau untuk ambil ya barang untuk Bank Mandiri atau big bang lainnya, tunggu saja area koreksiannya ya kalau yang belum punya. Bagi yang sudah punya mau nambah lagi nanti kalau memang dia turun ya silakan saja kalau masih ada persentase untuk investasi di saham big bang-nya. Nah, ini untuk saham BMRI. Berikutnya ada saham BBTN. Ya, BBTN ini kebalikannya sebenarnya. Kalau BBTN ini kan memang masih bergerak dalam trennya juga di sini tren sideways dalam jangka pendek seperti ini, dia akan bergerak sideways. Nah, kalau BTN ini berbeda dengan big bang lainnya yang tadi ya. BTN ini kalau teman-teman mau untuk serok ya di area sini sih, di area 1485 di area sini. Kalau memang teman-teman mau view untuk investasi BTN ya ini boleh saja, tapi saran saya sih nunggu adanya koreksian terlebih dahulu ya, ini untuk saham BTN. Nah, kalau kita lihat di sini ya, BTN ini ya pergerakannya tidak terlalu bagus seperti saham big bang lainnya ya, atau memang kita kenal tadi ya ada BCA, BRI, BMRI yang lainnya. Ini ya BTN tidak terlalu signifikan pergerakannya. Kalau mau invest
ya invest di saham yang memang seperti tadi Big Bang-nya. Kalau memang teman-teman suka BTN, mau cicil beli juga, ya nggak masalah sih. Secara teknikal dia memang bagus juga, tapi untuk fundamental dia bagus, untuk teknikal ini belum saatnya teman-teman serok juga ya. Kalau memang mau ya tunggu di area bawahnya, di area 1470-an, 1485-an di area sini. Nah, ini untuk saham BTN. Dari sisi RSI-nya dia memang masih akan terkoreksi ya, masih bisa terkoreksi, tapi ingat teman-teman ya, kalau yang sudah punya mau batasi resiko ya monggo. Kalau memang teman-teman punya modal bawah ya silakan saja untuk hold. Nah, ini resistennya di 1627, ini potensi ke area sini dalam jangka pendeknya, tapi harus lihat juga ya di area sini ada area support juga. Kalau dia tembus area support di 1485, ini potensi masih bisa turun lagi nanti ke area sini ya, untuk ke area 1400-an ya. Ini untuk saham BTN. Silakan sesuaikan mau investasi atau mau swing trading ya, ini boleh saja ya untuk saham BBTN. Nah, untuk berikutnya itu ada saham lainnya, yaitu ada saham Arto ya. Arto saya akan bahas di sini. Nah, ini jadi banyak pertanyaan bagi teman-teman yang memang suka Arto kalau saya bahas di sini ya. Ini kan dia memang masih berpotensi turun terus ya. Sebenarnya dalam jangka pendek dia jangka menengah dia memang downtrend ya. Dia tidak kuat nih teman-teman setelah dia menyentuh area 11 ribuan ya. Ini sudah dibahas juga ya jauh-jauh hari dulu. Ini potensinya Arto ke 11 ribuan, setelah itu turun lagi. Dan benar saja dia turun terus ya. Ini sampai mana? Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada support di 8650. Hari ini hijau 0,9%, sempat naik tadi hampir 2%-an kalau nggak salah ya. Ini dia naik tapi dia gagal bertahan. Nah, untuk candle seperti ini memang ini spekulatif sekali. Kalau teman-teman memang mau trading atau memang berani untuk trading, misalkan spekulatif di saham Arto ya, ini tadi ya cuan bungkus aja sih sebenarnya ya untuk saham Arto. Tapi kita lihat masih wait and see. Selama dia memang nggak turun di 8650, ini teman-teman esok hari ya perhatikan di minggu depan. Kalau dia ada candle hijau naik ya, ini boleh teman-teman ya spekulatif beli. Tapi nanti dulu kalau memang dia kuat sampai akhir penutupan, ya ini boleh teman-teman buy ya. Kalau mau aman, lebih amannya ya kalau dia tembus dulu nih di area 9200-an. Nah, sebelum dia ke 9600 di sini ya, di area sini yang menjadi area resisten berikutnya. Nah, intinya sih kalau saran saya strateginya kita untuk saham Arto wait and see terlebih dahulu. Tunggu candle reversal. Memang ini candle reversal tapi kan tidak terlalu kuat ya. Dalam artian kalau nanti dia kuat ini nyampe ke 9200, ya ini teman-teman baru boleh spekulatif buy juga. Nah, tentunya didukung juga dengan volume yang bagus, karena hari ini juga nggak ada volume ya, volumenya kecil sekali. RSI-nya juga memang di 35 ya. Artinya di sini sudah mendekati oversold atau jenuh jual sebenarnya, karena memang dia volumenya turun terus, ngecil, candlenya terus turun ya. Kalau dia jebol di 8650 potensi ke 7540-an di area sini. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang belum punya, kita wait and see. Kalau teman-teman yang memang terlanjur nyangkut nggak mau di cut loss, ya sudah hold saja dulu terlebih dahulu ya untuk saham Arto-nya. Berikutnya itu ada saham lainnya, yaitu ada saham BTPS. BTPS ini kita lihat ya sebentar ya. Ini BTPS secara teknikal dia bergerak dalam uptrend channelnya. Nah, kalau kita lihat dari menu 0, dia uptrend channelnya ada seperti ini. Nah, potensi untuk BTPS itu bisa ke 3180 kalau dia breakout di 3070 di area sini. Kalau dia breakout ini cakep ya, sebenarnya ini cakep. Dan kenapa cakep? Karena memang ada volume di sini, juga ada volume di sini, ada volume ya, artinya memang ada akumulasi juga ya. Kalau kita lihat dari garis MA-nya dia bertahan di MA 60. Nah, saya gunakan Bollinger Band juga nih sama. Di sini
MA60. Nah, kalau teman-teman belajar Bollinger Band di Zoom juga yang waktu lalu kita belajar bersama, dia bertahan dari MA60. Ini teman-teman mau spekulatif buy boleh saja ya. Untuk potensi ke jangka pendek ke 3180. Nah, kita watchlist ya untuk pergerakan BTPS di minggu depan juga, dan didukung juga di sini dari dari RSI-nya. Dia mengecil dan dia bergerak dalam range sideways-nya. Kalau dia breakout ya untuk ke 56-nya dari RSI-nya ini, dia melanjutkan penguatan ya jangka pendek ke MA200 dulu sih, ke area sini sama saja ya. Kalau tadi dari menu 0 ya di 3180-an nih di area range ini ya. Jadi silakan sesuaikan support and resistnya dan strateginya seperti apa. Mau teman-teman swing, mau trading, atau mau investasi, ya pilihlah saham-saham yang memang fundamental yang cukup bagus juga. Nah, ini untuk saham BTPS.